satu informasi yang udah garing, oke Zona. Sekarang ini baru fresh from the oven. Apa tuh? Kemarin kita sama-sama menyaksikan bahwa Marc Marquez menjadi juara dunia 2025. Betul, walaupun finish di urutan kedua ya, tapi sudah mencukupi untuk menjadi gelar juara dunia dan menyamai gelar juara dunia Valentino Rossi. Sebelumnya Marc Marquez ini hampir pensiun Fit karena sebelumnya pernah kecelakaan. Oh, cedera ya. Cedera. Janganlah. Waktu lama masih untuk muda. Marc Marquez yang akhirnya sempat juga berpindah dari Honda ke Ducati. Dan ini menjadi legenda hidup ya Marc Marquez ini. Betul. Ya karena berhasil menyegel gelar juara dunia MotoGP 2025. Sedikit video bisa kita saksikan ini. Aduh dia terharu banget ya. Ada audionya, kita mau menyaksikan dulu bersama-sama. Ini sedikit highlight kemarin Marc Marquez. Kayaknya ini momen yang sangat emosional banget buat Marquez ya. Menangis ya ini karena memang sebelumnya Marc Marquez menjalani operasi setelah kecelakaan. Kita nanti bisa melihat mungkin dari cuplikannya bahwa tangannya itu dijahit Fit. Jadi dalam kondisi masih cedera ya. Dan memang pemulihannya nggak sebentar gitu. Dan ini ngebikin Marquez yang tadinya adalah tim Honda yang ngerasa kok performanya makin lama makin menurun. Oh, tadinya dianggapnya seperti itu ya. Makanya kemarin katanya dia takut menghadapi wartawan. Betul, karena tadinya kan memang Marc Marquez ini adalah rising star-nya setelah Rossi. Betul. Dia pengen membuktikan bahwa apa yang dibilang sama orang, dibilang sama fans, dibilang sama timnya itu bisa terbukti dengan baik. Cuma memang kecelakaan sewaktu gue lupa antara tahun 2018 atau 2019. Berdampak ya. Iya sampai ya ini yang harus operasi tangan. Ya kan motor salah satunya ngegasnya pakai tangan. Dan dia tuh kemarin juga katanya cukup tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan wartawan dan juga kayak ekspektasi yang menginginkan dia terus juara. Tapi kayaknya dia bisa mengelola itu semua menjadi semangat dan akhirnya menang menjadi juara. Kita bisa ingat banget Okezonos yang juga sangat menyukai Marc Marquez setelah pindah dari Honda. Marc Marquez tidak langsung masuk ke lini utamanya Ducati, tapi masuk ke Gresini Ducati. Dan ini membuat Marc Marquez mencoba untuk mendapatkan kepercayaan dari Ducati, kepercayaan oleh fans-fans Ducati juga yang memang Ducati ini dikenal sebagai motor besar yang memiliki tenaga badak. Betul. Bukan tenaga badak, tenaganya yang gede loh, bukan tenaga gede. Dan akhirnya di tahun 2025 dengan desain yang baru, dengan ulikan yang baru, Ducati bisa ini ekspresinya luar biasa. Ya. Dan memang meski kemarin dia tidak finish di podium utama ya, karena pertama diraih oleh Francesco Bagnaia, tapi dia cukup puas dengan poinnya, yaitu mendapatkan 20 poin tambahan. Ini poin yang tetap sudah menempatkan dia sebagai juara. Dan ini memang dunia. Sebenarnya ini bukan GP terakhir, bukan sirkuit terakhir, masih ada waktu sampai akhir tahun, sampai akhir musim. Tapi memang dengan torehan poin yang dimiliki oleh Rossi, maksud saya torehan oleh Marc Marquez. Terselip ya? Terselip. Ini torehan poin yang dimiliki oleh Marc Marquez tidak bisa diikuti oleh... Nah, sudah nggak kejar kali ya? Wah, dan memang sangat berprestasi ya, betul. Diisi oleh Alex Marquez, yaitu adik dari... Adiknya sendiri ya, bahwa total poin Marquez nih kalau kita baca di okezone.com sudah 541 poin, unggul jauh 201 poin dari rival terdekat sekaligus adiknya sendiri Alex Marquez. Wah gimana ya, punya saingan adik sendiri ya? Tapi pas di akhir Fit, bisa kelihatan emang kakak adik ya, walaupun bersaing balapan, di tapi arena setelah balapan menang mereka berpelukan. Tetap gitu. Adik pasti dukung kakaknya ya, walaupun secara profesional bersaing luar biasa ya. Dan kalau misalkan Okezonos juga kemarin nonton pertandingannya selesai di finish line, berhenti terus menyaksikan video. Ini adalah recap tentang bagaimana Marc Marquez berjuang dari cederanya sampai sekarang pulih. Dan itu wajah nangisnya ini ketika melihat videonya, dia lagi menyaksikan video recapnya. Oh, dia teringat kembali perjuangan di awal-awal ketika cedera, harus berjuang. Olahraga berkali-kali gitu. Habis itu setelah dari sini langsung membawa bendera Spanyol kebanggaan menuju ke padahal saat itu banyak yang meragukan apakah dia bisa kembali lagi ya dengan prestasinya yang gemilang. Dan ternyata Marquez tidak banyak bicara tapi langsung membuktikan bahwa dirinya bisa. More than a number, makanya dia disebut sebagai baby alien. Baby alien, semangat baby alien. Congratulations. Congratulations buat Marc Marquez sekali lagi ya.
pahlawan sudah menjadi seorang pahlawan yang jatuh tapi bangkit kembali. Bisa diibaratkan seperti itu. Tapi ya Fit, ini ada emosional banget ini waktu itu juga sempat ada orang yang mencoba untuk mengendarai MotoGP di Bonceng, Fit. Ini kan nggak gampang. Sulit iya, nggak gampang iya. Terus ada yang namanya tarikan gravitasi. Oh, itu sangat mempengaruhi ya tarikan gravitasi. Biasa itu tuh orang tuh kalau misalkan sampai G-Force 4 itu biasanya udah muntah. Nah ini mereka ini pebalap-pebalap MotoGP ini harus bisa menahan tangan di skop sadel di stang motor, harus bisa ngegas, harus bisa ngerem, harus bisa mikir ini belokan ini setelah ini semiring apa, harus ngegas apa. Berarti otak, fisik semua bekerja ya, harus sinkron gitu. Dia kan kalau belok tuh miring-miring gitu. Iya benar, gua kalau lihat tuh. Bukan belok doang, dan itu untuk mengembalikan motor dari yang miring ke atas itu susah. Berat banget ya. Berat. Berarti latihannya emang benar-benar banyak banget pengorbanannya ya. Dan gue pernah nyobain tapi simulasi. Serius? Jadi simulasinya ini benar-benar kayak main game dari jalan, tapi main game, tapi bisa ngerasain gimana licinnya bannya kalau misalkan. Dan gimana pusingnya? Ngegas, gimana pusingnya kalau misalkan ngegas remnya nggak pas. Aduh. Jadi kalau misalkan lagi miring nih, kan mau balik lagi lurus jalanannya, atau mau balik lagi ke tengah kan, rata lagi, itu harus digas sama Fit. Tapi kalau ngegasnya kekencengan, bannya nyelip, jadinya kepleset. Aduh. Itu yang ngebikin banyak. Tekniknya emang nggak main-main ya. Itu makanya teknik untuk selap-selip di tikungan itu nggak semua pebalap bisa, dan Marc Marquez adalah salah satu pebalap yang bisa melakukannya dengan motor Ducati yang tenaganya badak. Berarti kalau gue bilang sih dia selain punya kemampuan, dia juga punya bakat. Sepertinya. Bakat sebuah anugerah dan teknik dan juga yang berpadu ya. Berpadu dengan juga motor dan juga tentunya kerja keras. Betul, determinasi. Nggak main-main Marquez perjuangannya ya, dan akhirnya dia sudah mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang dia perjuangkan. Betul. Jadi mungkin Okezoners tetap dukung Marquez ya, apalagi nanti kan mau datang ke Mandalika ya. Yes. Aduh, siapa nih yang nonton? Wah, seru banget pasti ya. Kita tenang, Fit. Teman kita ada yang ke sana. Teman kita nanti mau ke Mandalika. Benar. Kita tunggu konten-konten serunya ya. Semoga ketemu Marquez. Nah, mungkin yang kita pengen tuh sebenarnya kita berharap bahwa teman kita ini setelah bertemu Marquez, dia ubah profesi menjadi pebalap. Karena kita belum pernah menemukan pebalap wanita. Oh, betul. Gitu. Marquez versi perempuan. Iya. Wah, keren banget sih kalau ada. Cuman kayak ngeri banget ya. Iya, cuma tapi emang identik banget MotoGP itu sama cowok ya. Karena otomotif. Gue nggak tahu ya, apa emang peraturannya bahwa pebalap MotoGP itu harus cowok atau sebenarnya bisa, tapi belum nemu aja. Oh, belum ada aja yang muncul ya ke permukaan. Karena memang kan kalau namanya balapan motor ini, yang pertama biayanya gede banget. Biaya, betul. Pasti yang sebelumnya harus bisa tahu ilmunya, teknik-tekniknya dari motor yang dimiliki sendiri. Habis itu ikut komunitasnya, terus habis itu harus modal punya motornya dulu, sampai akhirnya ntar dilirik sama pabrikan-pabrikan besar. Iya, emang prosesnya juga nggak gampang ya Tom ya. Tapi nggak apa-apa, kalau Okezoners memang punya mimpi, bisa seperti Marc Marquez, kita juga berharap ada dari Indonesia. Betul, ya. karena kan kita juga kemarin, kalau Fitri juga ngikutin, kita juga sudah punya pebalap-pebalap muda dari Indonesia yang sudah menjuarai Moto3. Moto3 ya, gitu. Betul. Semoga bisa tetap berprestasi ya, mengharumkan nama bangsa. Betul. Seperti Marc Marquez. Menyenangkan kalau misalkan bisa melihat ya. Pebalap kita asal Indonesia yang bisa berada di MotoGP. Oke. Jadi itu memang sebuah ini ya buat para penggemarnya. Betul. Pasti kemenangan ini sangat. Tapi memang dari kemarin-kemarin tuh setiap kita bahas semua tuh udah pada optimis sih Tom, bahwa Marquez pasti bisa meraih poin ini. Ya, biar prediksi juga, betul. ya. Tapi tetap Marquez pasti kerja keras. Betul. Nggak semudah kita hanya memprediksi. Nah itu yang bikin dia tertekan. Di musim ini memang bisa dilihat ya. Betul. Tabungan juara dari Marquez ini memang salah satunya yang bisa membantu Marquez di akhir musim ini. Gitu. Dan akhirnya setelah sampai di podium, Marquez bisa menerima potongan yang bisa dimasukkan medalinya ke dalam lingkaran achievement dari jawara-jawara MotoGP tiap tahun. Gitu. Sekali lagi semangat untuk Marquez dan kerja kerasnya. Semoga bisa terus berprestasi ya. Betul. Seperti harapan semua penggemar MotoGP.